Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Hairul Soleh meninggal dunia pada Jumat pagi. Ia menjadi korban kebakaran yang terjadi di rumahnya sendiri pada pagi tadi. Asap terlihat membumbung tinggi dari lantai 3 rumah Hairul Soleh di Jalan Teratai Blok G, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kobaran api diduga kali pertama muncul dari ruangan kerja yang berada di lantai atas bangunan. Belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran, tapi diduga api berasal dari sisa tinar bekas renovasi rumah. Penjaga rumah Harpe menyebut ada 2 orang di ruang kerja itu saat kebakaran berlangsung dan salah satunya adalah Hairul Soleh yang menjadi korban dalam kebakaran langsung dibawa ke rumah sakit. Ini ruangan kerja Bapak. Posisinya lagi ada orang atau gimana Pak, di lantai? Untuk posisi emang lagi ada orang, emang Bapak sama ada rekan Bapak lagi ada yang dikerjain di atas. Gitu. Itu api pertama kali muncul dari apa Pak? Nah itu kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini Pak. Kita jaganya standby di bawah, jadi kita nggak tahu penyebab pertama itu apa pas di atas. Nah untuk korban belum bisa dipastiin. Tapi katanya ada yang dibawa ke rumah sakit. Iya, untuk korban lagi dibawa ke rumah sakit Pasar Minggu. Nah, itu Siapa Pak? Bapaknya atau? Bapak. Iya. oke, Pak. Hanya satu orang. Usai dibawa ke rumah sakit, Badan Pemeriksa Keuangan mengkonfirmasi meninggalnya Hairul Soleh dalam berduka atas kehilangan salah satu anggotanya. Pimpinan dan keluarga besar BPK menyampaikan penghormatan atas pengabdian almarhum yang menjabat sebagai anggota 4 BPK sejak April 2022. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kebakaran rumah milik anggota BPK Hairul Soleh, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Berita 1. Sudah ada rekan Teresia Silalahi di kawasan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selamat sore Tere. Tere, bisa dilaporkan kepada kami situasi terkini pasca kebakaran di sana. Bisakah Anda gambarkan saat ini? Ya baik Arisa dan juga pemirsa, dapat saya laporkan ini merupakan tempat kejadian perkara tadi pagi, kebakaran yang menimpa rumah salah satu anggota Badan Pemeriksaan Keuangan Hairul Saleh yang menyebabkan korban itu sendiri adalah almarhum Hairul Saleh. Nah ini pemirsa, kalau kita lihat ini memang pihak kepolisian masih dalam rangka melakukan olah TKP yang sebenarnya olah TKP ini sudah dilakukan dari siang tadi hingga saat hari ini. Dan memang ini kalau bisa kita gambarkan juga, ini di belakang ini pihak kepolisian ini juga sedang berdiskusi begitu ya, mengingat memang lantai yang terbakar ini adalah di lantai 4. Saya akan menunjukkan secara langsung, Anissa dan juga pemirsa, bagaimana TKP tempat kebakaran terjadi begitu ya. Ini saat ini saya berada di posisi depan rumah dari almarhum Hairul Saleh, yang dimana ini merupakan lantai pertama dan kejadian tersebut adalah terjadi di lantai 4. Yang dimana di lantai 4 ini merupakan ruang kerja dari almarhum Hairul Saleh yang kurang lebih ini memang tadi pagi ketua RT yang berada di sini mengatakan ada kebakaran ataupun asap keluar begitu ya yang cukup pekat, hingga pada akhirnya tadi ada damkar kurang lebih sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran hingga 48 petugas ini juga sudah mematikan begitu ya api, hingga pada akhirnya kejadian ini selesai pada pukul 8.46 waktu Indonesia Barat. Nah kalau kita bisa lihat nih Anissa dan juga pemirsa, kami tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam mengingat pihak kepolisian ini masih terus melakukan olah TKP. Dan juga dapat saya sampaikan bahwa kejadian ini terjadi sebenarnya pada pukul 8 pagi tadi, hingga di sini warga-warga yang ada di sini juga mengatakan bahwa memang awalnya pada pukul 8 tersebut ini ada beberapa api ataupun asap hitam yang terkepul di atas. Kalau bisa saya gambarkan Anissa, ini sebenarnya di lantai 1 hingga 3 ini tidak ada apa-apa begitu Anissa. Dikarenakan memang kalau kita lihat ruangan yang ada di lantai 4 ini cukup besar begitu menurut informasi yang kami dapatkan. Dan juga kami juga mendapatkan informasi selain Hairul Saleh ada 3 orang lagi yang berada di atas begitu. Dan memang untuk 3 orang yang lainnya ini kami tidak bisa mendapatkan informasi siapakah
yang ikut berada bersama dengan almarhum Hairul Saleh. Dan tadi pagi ini kejadiannya juga dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pertanian, begitu ya, yang di mana memang Hairul Saleh ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Pasar Minggu hingga memang tidak bisa memang melihat ataupun yang terjadi begitu ya, karena memang ini cukup mendadak begitu kejadian kebakaran yang terjadi. Dan kalau bisa kami dapatkan informasi juga, ini memang untuk jenazah ini memang sudah disemayamkan di rumah dinasnya begitu ya, di Jakarta Selatan, dan rencananya nanti akan dibawa ke Koloka di Sulawesi Tenggara. Sejauh ini seperti itu. Kalau ditanya apakah memang korban masih ada lain dan sebagainya, sampai sejauh ini korban jiwa masih hanya satu, yaitu Hairul Saleh. Kita akan nantikan bagaimana nanti keterangan dari pihak kepolisian apakah memang terjadi, karena memang dugaan sementara ini ada sisa dari pembangunan begitu ya, sisa thinner begitu yang menyebabkan rumah tersebut kebakar. Tapi kalau kita lihat memang ini, Anissa dan juga pemirsa, ini di atas ini memang ada keperluan sisa kebakaran begitu, tapi tidak cukup besar. Sejauh ini itu, Anissa, yang bisa saya sampaikan kembali kepada Anda, kembali ke studio. Baik, Tere, tadi Anda sampaikan satu korban jiwa atas nama Hairul Saleh, di mana beliau adalah pemilik rumah begitu ya. Tapi pada saat ditemukan, apakah korban ini sudah dalam kondisi meninggal dunia sebelum dibawa ke rumah sakit, atau memang meninggal dunia ketika dilakukan perawatan medis di rumah sakit? Informasi yang Anda terima seperti apa? Apakah karena memang luka bakar yang diterima dari korban, Tere? Ya, menurut informasi ini memang, Anissa, luka yang didapatkan oleh Hairul Saleh ini, almarhum Hairul Saleh ini cukup tinggi begitu ya, ataupun kerusakan dari kebakaran yang terjadi ini membuat cukup tinggi. Hairul Saleh ini akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Informasi yang kami dapatkan ini memang sudah meninggal dalam waktu perjalanan ke rumah sakit Pasar Minggu tadi pagi. Dan kalau kita lihat memang ini kami juga mau konfirmasi apakah memang saudara-saudara ataupun keluarga ini ada di rumah. Hingga saat ini kami juga masih belum mengetahui apakah keluarga ini memang berada di rumah. Karena yang kami bisa dapatkan, Anissa dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan ini juga masih sangat minim, mengingat pihak kepolisian masih terus melakukan identifikasi ataupun melakukan apa saja yang bisa terjadi di kediaman rumah dari Hairul Saleh ini. Dan kalau saya lihat ini memang seperti tidak ada kejadian cukup besar begitu, Anissa, karena kalau kami pantau di sini tidak ada bau-bau seperti kebakaran atau lain sebagainya, tetapi memang meninggalkan jejak di mana ada beberapa dinding-dinding yang berada di luar kediaman Hairul Saleh ini sudah hitam begitu ya. Dan kalau kami bisa gambarkan juga, sampai saat ini kami juga masih belum bisa untuk memperlihatkan secara langsung bagaimana sebenarnya ruangan kerja yang membuat Hairul Saleh tadi pagi membuskan nafas terakhir. Dan kalau kami lihat di atas ini memang cukup tinggi begitu ya, Anissa, hingga memang membuat kami tidak mengetahui memang sebesar apa ruang kerja yang berada di dalam. Tetapi informasi yang kami dapatkan, Hairul Saleh ini bersama dengan 3 orang lainnya yang berada di ruangan kerja dari almarhum Hairul Saleh. Sejauh ini itu yang bisa sampaikan kepada Anda, Anissa. Baik, Tere, masih banyak teka-teki begitu ya terkait dengan meninggal dunianya Hairul Saleh menjadi korban kebakaran di rumahnya sendiri. Kita masih akan nantikan informasi dari Anda dan juga update dari pihak kepolisian. Terima kasih rekan Teresia Silalahi dan selamat kembali.